Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita ya untuk siswa kelas 10C SMA Islam Lonuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Para siswa kelas 10C yang Ustadz banggakan. Apa kabar semua? Halo. Alhamdulillah. Iya. Coba semuanya diaktifkan ya. Diaktifkan. Suaranya diaktifkan. Kita interaktif. Jadi belajarnya biar kita dua arah untuk mengaktifkan semua audionya. Oke. Yang sudah masuk ya Naufal, Aji, Davi, Muiz, Niko, Arsya, Amar Razan. Amar belum diaktifkan audionya Amar. Taib, Kholas, Ahmad Solih Al-Utsaimin, Afif Torik Hamda, Solihul Fajri, Farel, ya, jangan jangan cerita dulu ya, nggak dengar nanti. Fokus aja ke Ustadz aja dulu. Oka, Oka, aktifkan audionya. Arham, Umar, Rashid, ayo diaktifkan audionya semua. Udah? Oke. Umar dengar suara Ustadz Mar. Umar, Umar dengar suara Ustadz? Ah? Dengar. Oke, taib. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Pertemuan yang lalu, ya itu merupakan pertemuan terakhir kita pada bab sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Sedikit evaluasi dari Ustadz terkait materi kita yang pada kesempatan lalu. Jadi anak-anak Ustadz ingin bertanya ini, kenapa hanya sebagian kecil saja yang mengumpulkan tugasnya? Kalau memang tidak paham, coba di chat Ustadz, ya, ataupun Ustadz nggak mempermasalahkan benar salahnya, gitu kan? Coba usahakan dulu kumpul, karena hanya sebagian kecil yang kumpul terkait soal minggu yang lalu, ya. Jadi Ustadz harapkan untuk yang belum kumpul pada pertemuan yang lalu, Ustadz mintakan coba disegerakan, dicicil, dikerjakan, ya. Nanti Ustadz akan kasih koreksi salahnya di mana. Kemudian yang sudah kumpul, ya, yang tetap semangat, tetap aktif mengumpulkan tugas dari awal, Ustadz sangat mengapresiasi setinggi-tingginya, ya. Ustadz ucapkan syukron jazakumullah khairan. Berarti antum sudah menjalankan tugas dengan baik, sudah melaksanakan, bekerja sama dengan baik, ya, bekerja sama dengan Ustadz dengan baik, ya. Yang mana Ustadz mintakan materi diikuti, kemudian tugas dikumpul.
Yang belum, Ustadz sangat mengharapkan anak Ustadz banggakan, ayolah kita harus berubah. Ya, yang belum pernah kumpul, yang nggak pernah aktif, ya tolonglah dikerjakan. Karena itu nilai antum juga. Kalau memang antum telah mengumpulkan, nilainya nggak sempurna, itu masih ada catatan lain bagi Ustadz. Berarti antum aktif mengikuti pembelajaran, mengikuti instruksi yang Ustadz arahkan. Ya, tapi kalau antum nggak mau menergi Ustadz, nggak menghargai gurunya, ya, maka Ustadz akan sulit nantinya memberikan nilai antum. Berapa mau Ustadz kasih nilai? Yang mana nilai harian itu adalah nilai yang paling menentukan anak-anak Ustadz. Yang paling menentukan nilai rapat itu nilai harian. Oke? Afwan ya, Ustadz matikan semua suara karena memang kok nampaknya kok ribut. Ya. Entah suara dari mana aja tadi. Nanti Ustadz akan hidupkan kembali. Oke. Jadi itulah evaluasi sedikit. Ustadz harapkan ayolah sama-sama anak Ustadz, mari sama-sama kita memperbaiki ya. Jika sudah baik dipertahankan, jika belum maka harus diperbaiki ke depannya ya. Taib anak-anak Ustadz. Kemudian Ustadz mengomentari dulu yang semalam ini, yang semalam. Yang semalam ada yang masih salah ya mengerjakannya. Jadi kan gini semalam. Jadi kita buatlah ini di sini. Oke. Semua bisa lihat yang Ustadz ketik. Halo. Coba. Coba. Bisa? Semua bisa lihat? Oke. Ustadz perbesar lagi ya, biar lebih enak. Jelas? Jelas? Jelas, sangat jelas. Oke. Jadi yang kemarin ini kan sudah kita misalkan seper X itu sama dengan A, seper Y sama dengan B, dan seper Z sama dengan C. Ini latihan yang kemarin nih. Jadi oleh karena itu anak-anak Ustadz, maka berapa X-nya? Di sini kok pada bingung? Yang mana kita harus mencari berapa X, berapa Y, berapa Z? Misalkan ada 1 per X sama dengan A, maka X-nya berapa? Apa rumus mencari X? Kalau kita lihat dari ini, dari bentuk ini, nyari X mana per mana jadinya? Ayo. A kali 1 orang, yang lain. Ada yang bilang A kali 1, yang lain. Ustadz misalkan nih, Ustadz misalkan. Oke. Kalau ini, jika 10 dibagi 2 sama dengan 5, 2 itu didapat dari mana? Ayo. Jika 10 dibagi 2 sama dengan 5, ya kan? Pas kan? Maka kalau Ustadz mau cari 2 itu dari bentuk ini, diperoleh dari mana mencari 2-nya? Ayo. Mana suaranya? Ayo. 5 kok kali 5 kali 2? Gini kan? Betul?
untuk ini. Berarti berapa di sini kita jawab? Hah? Berapa Nopal? Betul tadi berapa? Iya. Inilah. Kan mirip. 1 dimisalkan dengan 10, X dimisalkan dengan 2, A dimisalkan dengan 5. Maka nyari 2 atau nyari X mana? Kalau di sini nyari 2, 10 bagi 5, berarti nyari X 1 per A. Ini dia hasilnya. Semalam kok pada bingung, hampir rata-rata sampai di sini benar, di sini benar, di sininya salah. Berarti kalau nyari Y, ayo, Y mana per mana? Ayo, Y mana per mana? Ya, betul. Z. Iya, inilah dia. Ini yang harusnya jadi jawaban kemarin, karena kita harus cari sampai berapa X, berapa Y, berapa Z. Fahim tum? Fahim tum? Oke, taib. Kita kembali. Kita kembali ke materi, oke? Oke, itu diperbaiki nanti. Yang semalam salah dan sudah bilang mau perbaiki, coba diperbaiki kumpul. Oke, saya tunggu nanti ya. Kali ini anak-anak Ustadz kita masuk ke bab selanjutnya. Judulnya fungsi. Siapa yang masih ingat apa itu fungsi? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu fungsi? Semua tampilkan videonya ya, bisa Ustadz lihat apa memantaunya enak kita, biar enak kita. Saling sapa. Siapa masih ingat apa itu fungsi? Pelajaran SMP nih. Ayo, satu orang. Siapa ya? Siapa ini? Farhan. Farhan. Akhtar. Apa itu fungsi? Masih ingat nggak? Lupa, oke. Muiz. Masih ingat? Lupa. Yang lain lah, siapa coba? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Sampaikan, hidupkan aja audionya. Jawab, apa itu fungsi? Siapa masih ingat? Oh, udah pada lupa namanya ini ya. Torik ya. Relasi. Sudah hampir. Sudah mengarah ke sana. Syukron. Relasi yang apa? Fungsi ini dia enggak semua relasi dikatakan fungsi. Niko. Masih ingat? Ayo siapa? A ke B. Oh, domain kodomain. Yang lain. Coba hidupkan aja suaranya, ngomong silakan. Kasih jawaban. Torik bilang domain kodomain. Apa lagi? Atau apa yang antum ingat tentang fungsi dulu? Apa yang antum ingat tentang fungsi? Himpunan, boleh. Betul, pemetaan setiap anggota. Tapi kurang sempurna. Pemetaan setiap anggota yang bagaimana dia fungsi itu? Iya. Pemetaan khusus atau fungsi itu nama lainnya pemetaan. Apa itu fungsi? Ya. Oke, perhatikan semua ya. Ya, perhatikan semua. Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota
pada himpunan asal. Himpunan asal nama lainnya apa? Domain. Tepat ke satu anggota pada himpunan tujuan. Himpunan tujuan siapa namanya? Atau himpunan kawan bisa juga. Siapa? Siapa namanya? Oke. Ini dia. Jadi kalau digambarkan, ya, kalau misalkan digambarkan dia, himpunan yang memetakan ya. Jadi contoh, ini contoh aja. Bentar ya. Jadi si satu ini dipetakan ke, bentar ya, ikut jalan pula dia. Jadi satu misalkan ada himpunan domain satu, ya, anggota himpunannya. Dia dipetakan kemana? Ya, misalkan di sini kita sebutlah dia ke A. 2 ke B misalkan, 3 misalkan ke C. Inilah yang dimaksud dengan relasi khusus. Dia harus tepat satu, nggak boleh 1 ke A, 2 ke A juga nggak boleh. Dia harus sama, satu dia. Artinya dia setia namanya. Ya, setia. Dia berpasangan dengan satu aja dia, nggak boleh dia lebih dari satu. Itu dia artinya tepat ke satu. Oke, itulah dia terkait dengan fungsi. Kemudian di sini, di bab ini, di bab fungsi ini, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, kita akan mempelajari kembali ya, ini inti materi kita, memahami notasi domain ya. Domain kita kembali ulang, apa itu domain? Daerah asal, range, daerah. Siapa masih ingat apa itu range? Apa itu range? Ayo. Daerah hasil namanya. Iya. Daerah hasil ya. Disebut daerah hasil. Fungsi kita akan berbicara grafik lagi nanti. Grafik berarti nanti kalau grafik pakai koordinat kartesius. Kemudian operasi aljabar pada fungsi. Siapa bisa menyebutkan ada berapa operasi pada aljabar? Ayo. Yang pertama. Ayo, operasi aljabar pada fungsi ada berapa? Operasi aljabar ada berapa lah dulu operasi aljabar? Ayo ngomonglah. Mana ini suaranya? 4. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Ahsanta barakallahu fik. Itu dia operasi aljabar. Operasi itu enggak jauh beda, enggak berubah dia. Operasi itu aja. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti kita akan pelajari bagaimana mengoperasikan aljabar, walaupun sudah pernah dipelajari di SMP nih, ya, tapi di sini disinggung kembali. Di sini baru masuk dia materi baru. Ini anak Ustaz. Dari C sampai dengan ini, inilah materi baru yang antum baru dapati di SMA. Ketika antum di SMP, antum sudah dapat ini. Sudah. Cuman tetapi dia lupa. Sebenarnya di SMP udah dapat ini. Yang masih ingat alhamdulillah, syukur. Tapi kalau yang sudah lupa coba diingat kembali, tapi insya Allah nanti kita akan singgung juga.
Nah, yang di SMA di sini nanti kenanya dia. Inilah materi yang antum dapati nanti di SMA nih. Apa itu fungsi komposisi? Bagaimana sifat-sifat operasi fungsi komposisi? Apa itu fungsi inverse? Bagaimana menemukan rumus fungsi inverse? Itulah nantinya yang akan kita dapati di sini tambahan. Karena poin A sama poin B sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Oke, kita lanjut. Apa kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang akan antum dapati pada bab ini? Kompetensi dasar itu artinya nanosat. Inilah tujuan, ya. Diharapkan nantinya setelah antum mengikuti pembelajaran ini, antum harus mampu ini dia. Jadi belajar itu harus punya target. Yang pertama, apa itu? Menjelaskan dan menemukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, domain, kodomain, dan seterusnya, range. Jadi antum harus mampu nanti setelah belajar ini. Kemudian apalagi? Setelah itu antum harus mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi, operasi inverse, sifat-sifatnya. Berikutnya apa? Menganalisa karakteristik masing-masing grafik. Ya. Kemudian yang berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse. Berikutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah asal dan daerah hasil fungsi. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi aritmetika dan operasi komposisi fungsi. Dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Inilah tujuan yang ingin kita capai dari bab ini, anak-anak Ustaz. Jadi antum sebelum kita mulai pembelajaran, antum sudah dapat gambaran. Oh, kemana ini mau dibawa? Gitu dia. Oke? Selanjutnya. Afwan ya, ini terpotong sepertinya nih. Pengalaman belajar. Melalui pembelajaran ini, ya antum memperoleh pengalaman belajar, menjelaskan notasi daerah asal, daerah hasil, ya. Ini pengalaman belajar yang akan kita alami, kita jalani nantinya, ya. Menentukan daerah asal, ya, menentukan daerah hasil. Kemudian menjelaskan konsep operasi aritmetikanya, menerapkan operasi fungsi, menemukan konsep inverse-nya, ya. Dan mampu menyelesaikan masalah terkait dengan fungsi inverse dan komposisi fungsi. Kemudian ada istilah-istilah yang kita harus kenal terlebih dahulu, anak-anak Ustaz, sebelum kita masuki materi fungsi ini. Yang pertama fungsi, sudah paham ya? Halo? Fungsi udah tahu artinya? Udah ya? Sudah, oke. Fungsi rasional. Ayo, apa itu bilangan rasional? Ustaz udah pernah ajarkan nggak dulu nih waktu antum di SMP? Bilangan rasional, sudah sepertinya. Insya Allah sudah. Bilangan rasional apa yuk? Siapa yang masih ingat apa itu bilangan rasional? Sebenarnya antum bisa cari-cari dari Google pun sambil live Zoom dapat. Ayo, coba apa itu bilangan rasional? Iya, betul. Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Bilangan yang merupakan hasil bagi dari si A sebagai pembilang, si B sebagai penyebut. Contoh bilangan rasional. Contoh bilangan rasional. 5 bilangan rasional enggak? Ayo. Ini maksudnya dia. Paham enggak?
5 merupakan bilangan rasional karena 5 dapat dibentuk dari hasil 10/2. Jadi setiap bilangan yang bisa dibentuk dari hasil pembagian itu termasuk bilangan rasional. Paham? Paham anak-anak Ustaz? Paham? 7 bilangan rasional enggak? Iya. Coba. Apa alasannya? Ayo Ustaz catat. Bilanglah. Iya coba. Dapat dibentuk. Jadi setiap yang bisa didapat dari hasil bagi itu menjadi bilangan rasional. Jadi kalau ini 7 dari mana? Ayo. Ayo. Mana suaranya? Bisa lah kok nggak ada. 7 itu berapa? Ya iyalah kok payah. Banyak. Berapa lagi? Banyak kan? Ada 48 bagi 4. 28 bagi 4. Banyak. Iya betul tadi. Siapa itu? Simple ya jawabannya. Jadi setiap bilangan yang bisa dibuat jadi seperti ini hasil pembagian itu termasuk bilangan rasional. Itulah dia bilangan rasional. Paham ya? Oke. Fahimtum? Hello. Oke, Thaib. Dah. Jadi antum harus ketahui fungsi rasional. Mau muncul lagi istilah lain, fungsi linier. Siapa masih ingat? Kita masih ada 3 menit lagi, sedikit lagi. Siapa masih ingat apa itu fungsi linier? Pelajaran SMP. Halo. Assalamualaikum. Ini enggak pada tidur nih kan? Ustaz curiga juga kok. Fungsi linier, apa fungsi linier? Ayo, ya silakan mau cari Google, mau cari Mbah Google enggak apa-apa. Terus persamaan? Iya. Enggak ada dibilang di situ. Fungsi linier adalah fungsi aljabar yang mana pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ada enggak? Enggak ada. Ya mungkin enggak ada ya. Ada? Itu dia. Jadi itulah fungsi linier, fungsi yang mana pangkat tertingginya adalah pangkat 1, pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. Ya, itu dia. Diingat itu. Taib, anak-anak Ustaz karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, ya. Semoga ya yang sedikit ini bermanfaat. Kita masih di awal ini perkenalan, ya. Perkenalan dengan apa materi yang akan dipelajari, ya. Hari ini ada PR atau enggak? Mau kita buat PR enggak nih? Kalau ditanya cepet kali ya. Kalau ditanya PR cepet kali jawabannya. Enggak usah Ustaz. Masya Allah. Mantap kali ya. Nah, tapi selesaikanlah yang kemarin lah. Selesaikan ya. Oke, hari ini enggak usah dulu ya karena kita masih perkenalan dengan fungsi. Enggak usah ada PR ya. Tapi belajar di rumah dan selesaikan yang kemarin, oke? Coba-coba aja lah, coba-coba. Nanti akan dikirim. Ini filenya akan dikirim oleh admin ya. Ke grup kelas 10C, oke? Oke. Ya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Antum bisa baca-baca lagi nanti catatan dikirim oleh
pihak admin nanti ke grup 10C. Insya Allah kita akan bertemu kembali kepada kesempatan yang akan datang minggu depan pada hari Jumat ya, pada waktu dan channel yang sama ya. Stay tune terus di channel kami. Oke. Ya. Semoga Allah menjaga antum semua, anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Kita tutup dengan afwan sebelumnya, kalau jika mana tahu ada perkataan Ustadz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustadz mohon maaf ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.